Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Rizky Erlando Sembiring Minala dengan NIM 18057401068, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini, tanpa memperpanjang waktu, saya akan menjelaskan tentang tindak pidana dalam COVID-19 itu sendiri. Bahwasanya dalam COVID-19 itu sendiri berasal dari pertama kali yaitu dari Wuhan, China. Penyebarannya yaitu melalui dari pasar hewan, menyebar dari ke manusia, dan hingga sampai saat ini berdampak ke seluruh dunia. COVID-19 ini sendiri menyangkut yaitu di bidang pernapasan, yaitu masyarakat mengalami kesesakan atau susah dalam melakukan pernapasan itu sendiri. Dan juga kita ketahui bahwasanya COVID-19 ini membuat masyarakat untuk melakukan social distancing atau jaga jarak. Dan juga pada saat itu pemerintah melakukan kebijakan yaitu pembatasan sosial berskala besar, yaitu melakukan pembatasan aktivitas masyarakat, yaitu masyarakat untuk di rumah atau bekerja dari rumah atau stay at home kayak gitu, atau work from home dalam melakukannya. Dan juga dalam hal ini kita juga ketahui bahwasanya dalam tindak pidana dalam COVID-19 ini, pemerintah melakukan satu kebijakan yang mengagetkan di masyarakat, yaitu adalah peraturan peraturan Kementerian Hukum dan HAM nomor 10 tahun 2020 tentang pemberian asimilasi dan hak integritas bagi narapidana dalam penanggulangan dan pencegahan COVID-19 itu sendiri, yang dimana dalam penanggulangannya yaitu adalah pemerintah memberikan kebebasan tanpa syarat terhadap narapidana itu sendiri, yang dimana di sini bahwasanya di sini adalah untuk mencegah atau yaitu adalah memberikan penanggulangan COVID-19. Yang kita ketahui sendiri bahwasanya lapas yang ada di Indonesia sendiri itu tidak mencukupi dalam menampung narapidana itu sendiri, yang dimana dalam hal ini pemerintah agar penyebaran virus corona dalam lapas itu sendiri bisa tidak terjadi atau bisa dikurangin seperti itu. Dan dalam hal ini kita lihat responden dalam kompas.com, sekitar 71,2% masyarakat tidak setuju dengan adanya pembebasan narapidana itu sendiri, dan juga 21,4% yaitu menyatakan setuju, dan 8% menyatakan tidak tahu tentang penentuan tersebut. Kebijakan tersebut telah mempunyai efek yang sangat dalam kepada masyarakat itu sendiri, yang mana kita ketahui sendiri dalam COVID-19 ini saja banyak sekali masyarakat yang sudah mengalami yaitu pemutusan hubungan kerja, itu banyak sekali perusahaan yang gulung tikar, itu peningkatan positif di Indonesia yang yaitu masyarakat mengalami peningkatan positif kasus COVID-19 itu sendiri, yang membuat masyarakat mengalami keresahan itu sendiri. Dan ini perlu ditekankan lagi bahwasanya juga pemberian dari asimilasi dan hak integritas ini juga dirasa tidak menyeluruh terhadap lapas yang ada di Indonesia itu sendiri, karena beberapa lapas tidak melakukan hal kebijakan tersebut yang akhirnya melakukan kecemburuan terhadap narapidana yang lain. Contohnya di lapas Manado, yaitu kan masyarakat narapidanya tidak dibebaskan satupun dalam lapas tersebut. Dan juga bahwasanya di sini terlihat bahwasanya pemerintah terlalu terburu-buru dalam melakukan satu kebijakan tanpa dipertimbangkan dampak sosial yang ada di masyarakat itu sendiri. Dan juga perlu kita ketahui bersama bahwasanya dalam hal ini juga ekonomi Indonesia juga mengalami dampak yang buruk. Akhirnya PHK juga, yang membuat masyarakat yang di PHK ini melakukan yaitu tindakan kriminal yang tinggi, yang dimana menurut dari Polres Jakarta yaitu sekitar 14.000 lebih di bulan Maret, yaitu melakukan tindak kriminal yang tinggi, yang menyebabkan banyak sekali pencurian atau tindak kejahatan yang ada di masyarakat, yang membuat keresahan masyarakat itu sendiri. Dan juga bulan April mengalami sekitar 21.000, dan akhirnya bulan Mei mengalami penurunan. Tapi di sisi lain juga
narapidana yang dibebaskan ini juga tidak mempunyai keterampilan skill yang bagus, yang menyebabkan bahwasanya mereka melakukan lagi tindak kejahatan atau disebut dengan residivis, yang membuat keresahan ini tambah kacau lagi di masyarakat. Kita contohkan saja, yaitu adalah kasus pembobolan ATM yang ada di minimarket, yang dimana emang pada saat itu dalam keadaan sepi. Di sini membuktikan bahwasanya tindak kejahatan begitu tinggi dan juga perampokan yang sudah sampai ke rumah masyarakat. Bahwasanya pemerintah uh, aturan dalam membuat kebijakan uh, tidak uh, tidak melakukan terburu atau uh, memenangkan salah satu pihak, dan juga akhirnya di sini pemerintah dan DPR, solusi dari saya adalah yaitu pemerintah DPR yaitu membuat rancangan undang-undang kita hukum pidana, yaitu memberikan kebutuhan uh, terhadap keselamatan bagi masyarakat itu sendiri, dan juga jangan sampai masyarakat harus mengalami beban yang begitu berat, dan juga rancangan undang-undang kita hukum pidana juga harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Jangan sampai dalam pembahasannya ada diuntungkan salah satu pihak, yang ini merugikan bagi masyarakat Indonesia itu sendiri. Dari situlah penjelasan saya tentang tindak pidana COVID-19 yang ada di Indonesia. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.